Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, sahur adalah salah satu momen penting dalam menjalankan ibadah puasa. Apa yang kita konsumsi saat sahur sangat berpengaruh terhadap energi dan daya tahan tubuh kita sepanjang hari. Lalu bagaimana sih asupan gizi saat sahur dan berbuka puasa? Kita tanyakan langsung, di studio sudah hadir narasumber, ada Dr. Dewa Ayu Liona Dewi, MKes SPGK, dokter spesialis gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Halo Dr. Liona, apa kabar? Apa kabar Mbak Vina? Baik. Baik ya untuk hari ini. Baik, terima kasih Dr. Liona sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah Dr. Liona, ini mengapa sih penting untuk memperhatikan asupan gizi saat sahur dan juga berpuasa nih dokter? Oke, baik ya. Jadi pada saat kita berpuasa, nah tidak ada asupan makanan selama lebih kurang 14 jam kan ya. Dari saat sahur sampai berbuka itu 14 jam tidak ada asupan makanan maupun cairan ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita pada saat itu akan menggunakan cadangan yang ada di dalam, yaitu yang disimpan di liver atau yang kita sebut dengan glikogen, dan juga yang ada di otot. Itu yang akan digunakan oleh tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki cadangan itu? Nah, itu harus kita makan pada saat sahur dan pada saat berbuka. Jadi pada saat sahur, apa yang kita makan pada saat sahur itu akan digunakan sebagai sumber energi selama kurang lebih 4 jam. Ya, apa yang kita makan itulah yang akan digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi selama 4 jam. Nah, setelah itu tubuh kan kita tidak makan nih, tidak makan, tidak minum. Tubuh akan menggunakan cadangan yang ada. Cadangan yang ada itu yang ada di liver dan juga di otot yang kita sebut dengan glikogen. Cadangan itu kita dapat pada saat kita berbuka. Jadi pada saat kita makan, pada saat berbuka puasa, aktivitas fisik kan tidak terlalu banyak. Ya biasanya kita habis berbuka ya aktivitas fisik ringan lah ya, kemudian langsung tidur. Energi yang kita makan pada saat kita berbuka itulah yang akan disimpan di dalam cadangan tubuh kita, di dalam liver dan di dalam otot. Itu yang kemudian akan digunakan sebagai sumber energi pada saat makanan yang kita makan pada saat sahur itu sudah habis. Nah, sehingga penting sekali tuh untuk memperhatikan apa yang kita makan pada saat sahur dan apa yang kita makan pada saat berbuka. Jadi jangan skip ya, apalagi sahur ya. Skip tidak boleh. Ya, sahur tidak boleh di skip. Kenapa? Ya karena kita butuh untuk 4 jam, minimal 4 jam ke depan itu cadangan energi yang berasal dari makanan yang kita makan saat sahur. Kalau kita skip sahur, maka yang disimpan pada saat berbuka itulah yang akan digunakan sebagai sumber energi. Jadi pertengahan hari kita udah lemes dong, karena sudah habis cadangan yang dipakai. Jadi itu pentingnya kita memperhatikan cadangan pada saat asupan pada saat berpuasa, sahur dan berbuka. Gitu. Jadi di sini adalah sahur tidak boleh di skip ya dokter tidak boleh. ya. Jangan Karena kadang kan malas sahur. ya, ngantuk gitu ya dok, Iya. habis tidur kemudian langsung sahur makan. Jadi ini adalah penting untuk Penting tidak sekali. men-skip namanya sahur. Nah, tadi juga dokter sudah menyinggung bahwa asupan gizi itu memang penting dibutuhkan di saat sahur dan juga berbuka. Nah, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur dokter agar kita itu tetap berenergi sepanjang hari dokter? Iya, jadi makanan yang pada saat sahur itu kita pilih makanan yang lambat dicerna. Ya, lambat dicerna sehingga kita akan memberikan efek kenyang lebih lama. Ya, apa itu? Yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu pasti harus ada. Karbohidrat yang dipilih yang kompleks, bukan yang simplex. Simplex itu misalnya seperti roti ya, roti dengan selai yang manis-manis. Nah, itu tuh dia karbohidrat memang, tapi akan sangat cepat dicerna oleh tubuh. Kemudian gula darah cepat naik, cepat turun, akhirnya kita menjadi lemes ya. Jadi laparnya itu datangnya cepat, lapar kembali itu datangnya cepat. Jadi kita harus makan karbohidrat yang kompleks, yang lebih lambat dicerna. Misalnya beras merah, nah nasi beras merah. Tapi kan masyarakat kita itu banyak sekali yang nggak suka sama beras merah. Betul. Terus bagaimana? Apakah boleh makan nasi putih? Boleh, tapi harus dibarengi dengan sayur. Ya, barengi dengan sayur, barengi dengan protein. Nah, itu akan memperlambat penyerapan gula dari nasi putih tersebut. Nah, itu juga akan membantu untuk bertahan lebih lama. Jadi itu ya harus karbohidrat karbohidrat yang kompleks ya, kemudian juga ada proteinnya, kemudian ada juga lemaknya.
lemaknya itu didapat dari protein itu sendiri ya. Jadi kita makan daging, ayam, daging sapi, kemudian ikan, telur itu kan sudah ada lemaknya ya. Lemaknya di dalam makanan itu sendiri sudah ada. Nah, kemudian juga ditambah lemak dari luar yang kita tambahkan pada saat mengolah makanan tersebut. Jadi ditumis-tumis dikit. Tuh. Nah, untuk komposisinya ini berapa dok antara karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak biar sahur kita itu biar tetap tidak mudah lemas gitu loh dokter yang kita jalankan Ya, komposisinya ya. Komposisinya itu tetap lebih banyak karbohidratnya. Jadi sekitar 50% ya, 50% dari total kalori yang kita makan itu, nah itu asalnya dari karbohidrat. Jadi kalau di piring itu mungkin kalau misalnya kita sedang dalam kondisi oke, maksudnya status gizi oke, tidak obesitas, tidak overweight, itu seperempat ya, seperempat piring. Itu karbonya ya dok? Itu nasinya, sumber nasinya. Selain nasi bisa pakai jagung, bisa pakai ubi, bisa pakai sagu kalau mereka yang makan sagu ya. Gitu. Jadi di situ terus kemudian nanti seperempatnya lagi itu proteinnya, lauknya bisa ikan, daging, telur, kemudian ditambah dengan kacang-kacangan, tahu tempe gitu, dan setengahnya sayur atau seperempatnya sayur, seperempatnya buah, bisa seperti itu. Oke. Baik. Itu komposisinya. Kemudian kalau misalkan karbohidrat diganti dengan roti, nah ini gimana dokter? Nah itu yang tadi saya bilang, roti itu cepat, apalagi yang warnanya putih, roti putih, roti tawar putih. Kita biasanya jarang sih yang makan roti saja, itu jarang, pasti ada temennya ya, dikasih selai coklat atau selai stroberi atau selai nanas apalah, dan itu manis. Nah itu akan cepat sekali meningkatkan kadar gula. Kadar gula melonjak tinggi cepat, akan cepat turun lagi. Nah itu yang membuat lapar itu menjadi lebih cepat datangnya lagi kalau makan roti. Kalau mau roti, pilihlah roti gandum. Roti gandum yang benar-benar roti gandum ya. Jadi teksturnya kan agak keras, agak apa ya, ya ada serat-serat gandumnya seperti itu. Kalau memang mau roti, bisa roti gandum pilihannya. Kemudian kalau untuk sereal dan juga oat gitu, apakah sereal, bisa jadi alternatif? Bisa, sereal bisa. Tapi pilih yang sereal yang tidak manis ya. Oh, plain ya? Yang plain. Kan ada tuh sereal yang rasanya manis, yang kemudian ditambah susu. Nah, itu cepat sekali meningkatkan kadar gula dan seratnya juga tidak terlalu banyak. Jadi pilih yang sereal yang plain, yang mungkin butiran-butirannya lebih kasar, seperti itu. Oke, berarti untuk yang oat sendiri ini yang dipilih bisa jadi yang roll oat ya dokter yang lebih amannya ya daripada yang instan. Kan ada ya untuk produk ada yang instan, gitu ya, ada yang instan yang plain, ada instan yang rasanya manis. Kalaupun terpaksa pakai instan, pilihlah yang plain. Yang plain nanti bisa ditambahkan air gitu atau pakai susu low fat. Itu bisa. Baik, dokter tadi juga sudah menyinggung jangan sampai skip juga seratnya. Nah ini sebaiknya seberapa penting sih untuk mengkonsumsi serat dan juga air nih dokter, apalagi saat kita sahur dok? Serat penting banget ya. Kenapa? Karena serat itu membantu tubuh kita itu memperlambat penyerapan gula dari dari karbohidrat yang kita makan, dari nasi yang kita makan, dari kentang yang kita makan. Nah itu dia memperlambat penyerapan itu. Ya, di samping itu juga memperlambat penyerapan dari lemak-lemak ya, lemak-lemak yang kita makan bersama dengan makanan itu. Jadi penting sekali untuk tidak skip serat. Serat didapat dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi pagi boleh kalau bisa makan sayur dengan buahnya. Jadi pada saat menjelang akhir puasa ya imsak itu, nah kita boleh akhiri dengan buah. Kalau misalkan di skip gitu, yang terjadi di tubuh kita apa dok? Sembelit. Oh sembelit ya? Sembelit karena kekurangan serat dan cairan ya, bisa terjadi sembelit. Nah juga itu tadi laparnya tuh lebih cepat datang karena lebih cepat lagi pencernaannya. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita untuk hari ini. Dari penjelasan tadi kita juga jadi semakin paham bahwa konsumsi serat dan air saat sahur ternyata sangat penting untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh selama berpuasa. Lalu bagaimana kita memilih menu berbuka agar tetap sehat? Nanti bisa dijawab ya dokter ya di segmen berikutnya. Oke. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Dr. Dewa Ayu Liona Dewi, MKes
SPGK, dokter spesialis gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah dokter, di segmen pertama tadi kita juga sudah membahas terkait dengan sahur. Saatnya kita akan membahas terkait dengan berbuka nih dokter. Prinsip utama dokter dalam memilih menu yang berbuka ini supaya tubuh kita itu tetap sehat dan tidak kelebihan berat badan dokter. Tidak kelebihan berat badan. Ini bagaimana nih dokter prinsip utamanya? Jadi prinsip utamanya itu kita mulailah dengan berbuka dengan air putih dulu ya. Oh, air putih dulu. Air putihnya kalau bisa yang hangat. Ya, yang dingin kayak dok ya? Bisa aja sih yang dingin, tapi lebih baik yang hangat. Kenapa ya? Karena tubuh kita itu kan sedang dalam kondisi tidak ada energi sama sekali ya. Kalau kita minum yang dingin-dingin ataupun misalnya minum yang bersoda itu akan membuat tubuh kita tuh menjadi butuh energi ekstra untuk langsung mencerna. Sedangkan dia kan dalam kondisi dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi berikanlah dulu asupan cairan yang cukup ya dengan 1 atau 2 gelas cairan air putih yang sama dengan suhu tubuh kita. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan buah. Ya, jadi gula yang turun di dalam tubuh kita itu kita isi dengan gula yang alami. Ya, gula yang alami didapat dari buah-buahan dan juga dari kurma ya, karena itu masih ada seratnya. Nah, misalnya gula yang alami yang dari buah atau kurma itu mereka dibarengi dengan serat, sehingga tidak langsung meningkatkan kadar gula. Lebih tinggi, lebih cepat, lonjakannya tidak terlalu cepat kalau kita makan sumber gula alami. Nah, setelah itu berikan jeda dulu nih, jeda dulu sekitar 30 menit, 60 menit ya, kita sholat maghrib dulu. Nah, setelah itu baru kita makan malam. Komposisinya hampir sama dengan sahur, sama ya dengan sahur. Pemilihan bahan makanannya juga sama dengan sahur, secukupnya. Jadi tidak perlu makan yang terlalu heboh gitu, porsi besar sekaligus itu tidak. Jadi pelan-pelan seperti itu prinsipnya. Kemudian supaya tidak naik berat badan ya, biasanya setelah salat tarawih itu mungkin ada yang merasa lapar. Nah, disitulah pilihan menunya itu harus diperhatikan. Biasanya kita kan makan lagi tuh ngemil yang ada di misalnya makan yang manis-manis atau kue-kue. Nah, itu jangan. Untuk menjaga berat badan ya pilihlah snack-snack yang lebih sehat, misalnya yogurt. Atau kacang-kacangan, umbi-umbian yang seperti itu. Buah-buahan boleh. Masih lapar juga, makan sayur yang sisa pada saat berbuka tadi juga dengan lauknya sedikit. Nasinya di skip saja. Itu kalau ingin mempertahankan berat badan. Tapi kalau mereka yang kurus, nah itu boleh aja makan lengkap lagi. Tapi nanti tunggu dulu 2 jam sebelum tidur supaya tadi itu asam lambungnya nggak naik. Baik, nah ini kan banyak orang yang langsung mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Nah, apakah itu baik nih dokter? Misalkan manisnya mungkin tidak dari bahan-bahan alami, misalkan dari buah kayak gitu, mungkin dari sirup ataupun dari makanan manis lainnya, kue-kue kayak gitu. Nah, ini gimana dokter? Nah, itu sebenarnya kurang baik ya, baik ya. Tapi kalau misalnya sekali kepingin boleh-boleh saja. Tapi pilihlah jangan yang terlalu manis seperti minum manis gitu yang ya banyak kan yang takjil yang menjual itu minta kurangi gula. Kurangi gulanya. Kemudian yang kue-kuenya itu nanti ya. Nantilah setelah minum yang manis yang tadi itu baru dibarengin dengan kue-kuenya atau gorengan-gorengannya. Karena kalau misalnya langsung perut kosong langsung kena gitu, nanti pencernaannya menjadinya agak terganggu. Nanti akan rasa tidak nyaman sepanjang malam. Dirasakan gitu. Jadi seperti itu ya? mestinya kalau mau idealnya seperti itu, tapi kan kadang-kadang kita kepingin gitu ya, apalagi banyak yang jual, ya boleh tapi sedikit ya. Sebenarnya kita untuk mengonsumsi gula yang sehat itu sebenarnya diperlukan nggak sih dok ketika kita berbuka puasa? Perlu sekali, karena tubuh kita kan kurang gula tuh, hipoglikemia istilahnya ya, benar-benar hipoglikemia karena tidak ada asupan makanan sama sekali selama 14 jam itu. Jadi butuh direplenish atau diisi atau disegarkan lagi. Yaitu tadi cairan dulu, hidrasi dulu, kemudian tambahkan gulanya gula alami yang paling bagus. Kalau kita mau ngomong ideal ya, nah yang paling bagus tuh gula alami dari buah. Buahnya buah potong kalau bisa, jangan yang sari buah yang di jus, yang diambil sarinya saja. Nah itu kan seratnya hilang.
Nah itu agak cepat juga naikkan kadar gula kalau buahnya yang di juicer itu. Tapi kalau misalnya paling bagus tuh buah potong, nomor 2 buah yang di jus, yang nomor 3 baru yang itu, yang di juicer yang cuman ada sari-sarinya aja tanpa serat. Oke, baik dokter. Nah ini untuk penderita MAH ini seperti apa dokter agar menjalankan ibadah puasa ini tetap aman dan tidak Tetap kambuh aman. lagi gitu dok? Jadi kalau pada penderita MAH sebaiknya penderita MAH itu konsultasi dulu dengan dokternya. Kondisinya memungkinkan atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau dokternya bilang, oke, siap, boleh, Anda boleh berpuasa, nah itu harus dijaga betul pola makannya. Jadi makanan-makanan yang meningkatkan kadar asam lambung itu sebaiknya dihindari. Misalnya makanan pedas, ya, makanan pedas, makanan yang terlalu asam, kemudian ada beberapa makanan yang menimbulkan gas yang berlebihan di dalam lambung. Nah itu yang harus dihindari. Sedangkan untuk makanan-makanan lainnya hampir sama sih komposisinya dengan makanan yang untuk orang yang sehat. Cuman ya itu tadi kopi, nah itu kan meningkatkan asam lambung. Teh kental, teh yang hitam, teh itu nah, juga di skip itu ya? juga ada kafeinnya. Oke. Jadi harus dihindari ya kalau bisa dihindari pada penderita MAH. Kemudian makanan yang kandungan lemaknya tinggi, yang digoreng-goreng, nah itu kan dia akan memperlambat pencernaan ya, sehingga akan bisa meningkatkan kadar asam lambung. Oke. Jadi itu yang diperhatikan. Sedangkan untuk yang komposisi lainnya sama sih ya, cuman perlu beberapa hal detail untuk mereka penderita MAH sebelum melakukan puasa. Yang pertama tuh konsultasi dokter dulu, jangan sembarangan. Konsultasi Ya, dokter takutnya dulu, nanti ya. apalagi yang tukak lambung, nah kayak gitu tuh kan mungkin dokter tidak akan mengizinkan untuk berpuasa. Apalagi yang pernah ada riwayat muntah darah, melena, kayak gitu tuh mungkin tidak akan diizinkan oleh dokter untuk berpuasa. Kemudian selain penderita MAH, kemudian untuk penderita diabetes ini bagaimana untuk pengaturan sahur dan juga berbuka agar kadar gula mereka itu tetap stabil Tetap dokter? stabil ya. Oh. Jadi pada penderita diabetes sama dengan MAH ya, harus konsultasi dulu nih ke dokter. Konsultasi lagi ya Nggak dok, boleh ya? sembarangan, apalagi diabetes yang pakai insulin atau diabetes tipe 1, itu harus konsultasi dulu ke dokter. Dokter akan melakukan screening, jadi ada screeningnya ya untuk menentukan seorang ini apakah dia beresiko tinggi, resiko sedang, atau kurang resikonya untuk menjalankan puasa. Dan dokter juga pasti akan melakukan adjustment, penyesuaian dosis obat. Ya, karena kan pasti ada makanan yang akan dikurangi. Jadi prinsipnya pertama konsultasi dokter dulu. Nah, kalau misalnya dokternya sudah oke, boleh nih, Anda boleh berpuasa. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi supaya kadar gulanya tidak turun ya. Jadi makan pada penderita diabetes itu usahakan menjelang imsak ya. Oke, menjelang Sedekat mungkin, sedekat mungkin dengan itu makannya. Supaya apa? Supaya kadar gulanya itu lebih panjang ininya, kadar gulanya tidak terlalu ngedrop. Nah, kemudian pemilihan makanannya sih hampir sama. Jadi yang namanya karbohidrat simplek, roti, mie, ya gitu tuh hindari. Jadi makanlah yang agak-agak berserat gitu loh, untuk mempertahankan kadar gula tuh nggak langsung surut gitu. Ya, Baik. itu. Jadi pada saat berbuka juga begitu. Pokoknya yang namanya gula itu hindari. Nggak usah puasa, tidak puasa aja mereka harus menghindari gula. Ya, jadi untuk mengembalikan gula darah yang drop itu pakai gula alami yang dari buah. Seperti itu. Lebih aman ya dokter ya. Jadi kita tahu nih saudara bahwa pemilihan jenis makanan, porsi yang seimbang serta waktu makan yang teratur ini juga berperan besar ya dalam menjaga tubuh tetap stabil. Jadi lebih bijak kita dalam memilih menu sahur dan juga berbuka. Nah, sesaat lagi dokter, ini bagaimana untuk olahraga yang dapat dilakukan saat puasa begitu ya? Apakah ini dilakukan saat sahur ataukah nanti saat berbuka yang aman dilakukan untuk orang yang sedang menjalankan berpuasa? Tapi bisa dijawab nanti ya di segmen berikutnya. Baik. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami saudara di Sapa Jatim, masih bersama dengan narasumber Dr. Dewa Ayu Liona Dewi, MKes SPGK, dokter spesialis gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dokter, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Olahraga apa yang sebaiknya dilakukan saat orang menjalankan ibadah puasa? Apakah ini dilakukan di saat kita setelah sahur atau sebelum sahur mungkin, atau setelah kita berbuka? Dan ini waktu yang terbaik ini
untuk olahraganya berapa menit sih dokter yang dilakukan atau berapa jam begitu dok? Baik, jadi pada saat kita puasa kita tetap bisa melakukan olahraga. Ya, olahraga itu sebaiknya dilakukan menjelang buka puasa, ya kira-kira 1 jam lah, 1 jam sebelum buka puasa atau setelah buka puasa tapi setelah makan malam ya, setelah makan malam 2 jam. Ya, jadi 2 jam setelah makan malam. Kalau misalnya waktunya sempatnya di situ, ya berarti ya minimal nunggu makanan dicerna dulu sekitar 2 jam baru bisa olahraga. Atau yang tadi itu sebelum buka puasa kita olahraga. Usahakan jangan olahraga pada saat sahur, karena kan kita akan menjalankan hari yang berat ya, hari selama 14 jam tanpa makan dan minum. Jadi kalau misalnya kita olahraga sahur, nah energi yang barusan kita makan, lagian nggak ada waktu kali ya olahraga sahur. Jadi kan sahur, ntar lagi sudah subuh ya. Sudah selesai, terus olahraga. Nah, habis nih energi yang kita makan pada saat sahur untuk berolahraga. Jadi ya cadangan yang mestinya cukup sampai 4 jam itu mungkin cukup hanya 2 jam dan rasa haus ya. Terutama kalau olahraga itu kan hausnya yang ini ya. Kalau lapar sih mungkin masih bisa ditahan. Tapi hausnya itu yang luar biasa ya. Bisa terjadi dehidrasi pada tubuh kita. Jadi sebaiknya sih itu tadi untuk olahraga 1 jam sebelum buka. 1 jam atau kalau agak kuat dikit mungkin 1,5 jam, tapi amannya 1 jam ya. Tapi kalau misalnya agak lemes itu ya setengah jam lah ya, setengah jam sebelum sebelum berbuka. Atau misalnya nggak ada waktu tapi pengen olahraga setelah buka puasa, nah itu 2 jam. 2 jam, pokoknya 2 jam setelah makan baru bisa puasa, baru bisa olahraga. Baik. Nah, berapa lama? Yaitu sekitar 30 menit ya, 30 menit sampai 1 jam, 45 sampai 1 jam olahraganya. Yang ringan-ringan aja, jangan yang berat. Seperti apa dok olahraga yang Kalau disarankan? jogging, ya jalan-jalan santai, jalan-jalan santai atau jalan-jalan sambil ngabuburit, pilih-pilih takjil gitu kan jalan tuh. Oke. Nah, Sambil cuci mata ya dok ya. Itu olahraga jalan-jalan di mall gitu misalnya, atau ya jalan aja. Kemudian kalau mau angkat bebannya yang tipis-tipis aja, jangan yang terlalu berat, yang sampai kayak gitu tuh jangan. Karena itu butuh protein kan, nanti otot-ototnya kan rusak setelah itu. Jadi butuh asupan protein lagi lebih banyak lagi, makan lebih banyak lagi jadinya. Gitu. Jadi pada saat bulan puasa olahraganya tidak terlalu berat, renang gitu bisa. Tapi renang ya jangan sampai keminum ininya ya. Nah itu tantangannya berat ya kalau renang ya dokter ya. Jalan tipis-tipis aja gitu. Baik. Nah dokter, ini kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan orang saat sahur dan juga berbuka yang sebaiknya dihindari agar puasa kita itu tetap sehat dokter? Nah itu ya kebiasaan buruk pada saat sahur. Yang pertama itu adalah skip sahur. Ya kan, kebanyakan orang sering, pasien-pasien atau siapapun tuh sering, aduh saya tidak sahur tadi karena ya terlambat bangun atau tidak sempat menyiapkan dari malam sebelumnya. Nah itu skip sahur. Kenapa tidak boleh skip sahur? Tadi sudah saya jelaskan ya, itu kebiasaan buruknya. Kemudian makan makanan yang simple-simple, yang bisa cepat mereka siapkan, seperti tadi roti dengan selai. Pokoknya makanan yang manis-manis ya. Atau gorengan. Jadi pagi-pagi udah langsung makan gorengan. Nah, itu tuh kurang bagus ya untuk pencernaan kita. Jadi skip sahur, makan gorengan, terus makan yang asin-asin. Jadi snack-snack yang asin. Jadi nggak sempat sahur, nggak sempat nyiapin makanan, punya snack yang asin itu, nah itu yang dimakan. Nah, itu kan akan meningkatkan dehidrasi ya. Jadi lebih gampang haus nanti sepanjang hari. Jadi makan makanan yang pedas-pedas gitu misalnya, nah itu juga akan pencernaannya mungkin akhirnya nggak enak, akhirnya diare, nah kekurangan cairan lagi gitu. Jadi itu yang sering dilakukan oleh masyarakat kita ya, skip sahur itu terutama. Harus sahur tuh usahakan harus itu. Nah dok, untuk yang kebiasaan mungkin setelah sahur kita tidur, apakah ini juga menjadi kebiasaan buruk atau gimana? Karena setelah sahur juga tidur, kemudian kita kayaknya lemes jadi ya. mual gitu, Lemas, ada yang gitu, lemes, dok. ada yang mual. Ya itu juga sebaiknya sih habis sahur jangan langsung tidur. Ya berikanlah tubuh itu waktu untuk mencerna makanannya. Jadi pada waktu mencerna makanannya itu jangan dalam kondisi berbaring, ini akan memudahkan peningkatan asam lambung ya. Asam lambung meningkat, nanti naik ke atas ya, akhirnya jadi heartburn ya. Rasa terbakar di dada dan mual-mual. Jadi ya itu jangan langsung tidur setelah sahur. Kasih waktu tubuh untuk mencerna dengan posisi badan yang, postur tubuh yang lebih tegak seperti ini. Berapa atau jam, jalan-jalan. Ya Untuk 1 jam, 2 1 jam. ya? Oke.
Oke, baik. Jadi tidurnya nggak langsung rebahan gitu atau posisi mungkin agak setengah Ya, duduk mungkin ya dok setengah ya? duduk begini bisa. Oke, baik. Nah dokter, ini yang terakhir, apa harapan untuk masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa agar puasa ini lebih sehat, bertenaga, dan juga menjaga pola makan yang baik begitu selama bulan Ramadan ini dokter? Ya, harapannya dan pesan saya ya, pesan saya. Jadi makan makanan yang seimbang, bergizi ya. Jadi tubuh itu butuh nutrisi, apalagi kita tidak makan dan minum selama sekian jam, kita butuh cadangan-cadangan energi. Ya, selain itu juga vitamin, mineral juga dibutuhkan ya untuk kinerja tubuh, metabolisme tubuh, sehingga ya itu bisa didapat dari pada saat sahur dan pada saat berbuka dengan makan makanan yang seimbang dan yang bergizi. Baik. Yang mengandung semua nutrien yang dibutuhkan, makro mineral ya dari semua tadi, karbohidrat, protein, lemak, kemudian mikronya dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan serat jangan lupa, dan air jangan lupa. Oke. Jadi itu yang dan jangan skip sahur ya, hindari makanan yang terlalu manis, yang manisnya berlebihan, atau yang goreng-gorengan yang terlalu banyak. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Dokter Liona. Terima kasih ya dokter ya untuk pesan dan juga wawasan yang luar biasa yang telah dibagikan pada hari ini. Saudara, pola makan yang baik terutama saat sahur dan berbuka sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh selama Ramadan. Dengan memilih makanan bergizi, menjaga hidrasi, serta menerapkan pola makan seimbang, insya Allah kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih nyaman dan optimal. Saya Vina Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sapa Jati.